Salam, selamat hari Minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu ketiga setelah Trinitatis pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10 dikatakan firman Tuhan demikian. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dan dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kuasa Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini sesuai dengan almanak kita, diberi tema pelayanan yang penuh kasih. Pelayanan yang penuh kasih itu saya mencoba untuk mendesain lagi, dan saya menawarkan temanya adalah pelayanan penuh kasih dalam rangka membangun karakter pelayanan. Membangun karakter termasuk cara berpikir dan bertindak oleh seorang pelayan. Pertanyaannya, apakah pelayan itu hanya mereka yang memperoleh gelar rohani dari gereja sebagai penatua? Tentunya maksudnya bukan saja hanya mereka, tapi setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus yang memiliki karisma atau anugerah, mereka memiliki kesempatan untuk menjadi pelayan. Hal itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada ayat pertama, janganlah sia-siakan anugerah yang diberikan kepadamu. Kata sia-sia berasal dari kata kenos yang berarti kosong. Jangan kosongkan, jangan menjadi percumakan, jangan menjadi abaikan kasih karunia, termasuk kesempatan melayani untuk kamu, sebagaimana yang dibekali Tuhan dalam dirimu untuk kamu pakai dalam pelayanan itu. Paulus mengatakan, kami menasihatkan supaya kamu jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang diberikan kepadamu. Saudara semua yang bersentuhan firman Allah ini memiliki kasih karunia, memiliki ciri khas, memiliki talenta yang bisa dikembangkan untuk
pelayanan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada hari ini kita mau menerima 4 orang penatua di tengah-tengah gereja GKPA Pekanbaru ini. Tentunya mereka telah dikaruniai Tuhan berbagai macam talenta. Dan jangan biar talenta itu pasif, tapi asah supaya tidak sia-sia. Dan itu sebagai momentum kuat buatmu melayani umat yang akan kita layani bersama di tengah-tengah gereja ini. Dalam ayat 2 dikatakan bahwa inilah waktunya perkenanan Tuhan kepadamu. Ini kesempatan, maksudnya kesempatan waktu real yang sekarang ini. Besok kita belum tahu. Kemarin sudah lewat. Oleh karena itu, hari ini adalah kesempatan yang baik untuk kamu gunakan dalam rangka melayani Tuhan dari kasih karunia yang diberikan kepadamu. Lalu dalam rangka membentuk karakter pelayanan itu, dalam ayat 3 Rasul Paulus berupaya supaya tidak tersandung dalam tindak tanduk dalam pembicaraan. Karena apa? Karena dia berada di tengah-tengah orang Yahudi dengan orang Yunani yang tidak pernah ketemu gaya berpikir, gaya hidup, selera pengetahuan dengan lain-lain di antara mereka. Oleh karena itu Rasul Paulus menghimbau orang-orang pelayan-pelayan bagaikan orang yang seperti itu. Karena itu meski mampu untuk menyimbangkan tindak tanduk, cara berpikir, cara berbicara, supaya mereka sungguh-sungguh berhati-hati di tengah-tengah pelayanan itu. Langsung kita ke ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Dalam kaitan ini Rasul Paulus memperlihatkan bahwa Paulus dalam segala hal berupaya setia dan sabar di dalam melayani umat yang diberikan Allah untuk dia layani. Saya, saudara-saudara, rupanya dibutuhkan Tuhan. Satu, tindakan yang setia. Yang kedua, memiliki hati yang sabar. Hati yang sabar diterjemahkan dari 2 kata yang berbeda dalam bahasa Yunani. Yang pertama kata makrotimia. Makrotimia maksudnya panjang sabar. Panjang sabar karena apa? Karena mampu menahan rasa marah. Karena mampu menahan rasa marah kalau kita benar tapi dianggap tidak benar, langsung kita mau marah. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan dalam rangka membangun karakter pelayan yang baik. Semua kita menjadi pelayan yang baik tadi dikatakan. Kita meski mampu meredam marah kita walaupun kita berada di pihak yang benar. Dalam kaitan ini, kata makrotimia biasanya berkaitan dengan sesama manusia. Kita benar, mereka salah, tapi kita meski mampu setia dalam kesabaran. Karena itu akan bisa memperlancar, akan bisa membentuk karakter pelayanan yang lebih bagus dalam kehidupan kita. Yang kedua, kata sabar diterjemahkan dari kata hupomone. Hupomone berarti tidak dapat digoyah, tetap konsisten, dan biasanya ini berhubungan dengan keadaan. Hupomone juga dalam arti sabar, sabar dalam arti menunggu pertolongan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apa mungkin sekarang yang kita hadapi. Saya memiliki satu pergumulan yang terkait dengan situasi yang tidak mungkin saya ceritakan. Mungkin Bapak Ibu juga sedemikian. Ternyata firman Allah hadir buat kita mengobati hati kita itu, supaya kita sabar menunggu, meminta agar pertolongan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kata sabar yang terjemahkan dari kata hupomone dalam rangka membangun karakter pelayanan adalah yang terkait dengan keadaan-keadaan yang sering membuat kita terganggu. Mungkin kita merasa tersisihkan, mungkin kita merasa mau disingkirkan, mungkin kita merasa tertolak dengan yang lain. Hupomone, sabar menunggu pertolongan Tuhan, dan kita mesti konsisten. Dalam ayat yang ke-6 dengan ayat yang ke-7, Rasul Paulus mencoba membangun prinsip-prinsip membangun karakter pelayanan dengan membawa satu pemahaman bahwasanya kita meski bertindak dan memiliki prinsip yang murni.
Misalnya kemurnian hati kita, kemurnian pengetahuan kita, kemurnian dari kesabaran kita, kemurnian kemurahan kita, dan tujuannya tetap untuk membangun karakteristik pelayanan kita yang meski ditiru oleh orang-orang yang kita layani. Saudaraku yang kekasih, dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 diperlihatkan di situ berbagai macam keadaan yang meski dihadapi oleh para pelayan. Saudaraku yang kekasih, kita kini sedang arak-arakan menuju sorga, tempat kekal, tempat yang luar biasa, damai sejahteranya bersama Allah Bapa di sorga, bersama Yesus dengan Roh Kudus. Namun kita tinggal di dunia ini yang menghadapi berbagai macam karakter-karakter, yang berbagai macam keadaan-keadaan yang bertolak belakang dengan kehidupan kita. Karena itu Paulus mengatakan, terkadang kita dihormati tapi dicela, terkadang kita diumpat tapi satu sisi dipuji, terkadang kita dianggap penipu tapi kita toh masih dipercaya, terkadang kita dianggap tidak memiliki sesuatu tapi kita juga ternyata berkecukupan. Inilah saudaraku yang kekasih, yang menjadi gambaran karakter pelayan demi untuk kemuliaan nama Tuhan yang mesti kita camkan dalam kehidupan kita. Pelayan itu bukan hanya mereka yang beratribut penatua atau pendeta atau diaken, tapi semua kita berdasarkan talenta-talenta, harisma yang diberikan Allah adalah sebagai pelayan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan ini senantiasa memberkati kita, memotivasi kita untuk terlibat dalam setiap gerak pelayanan demi untuk kemuliaan nama Tuhan Bapa di sorga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang menggerakkan hati pikiran kami menyadari siapa kami, supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu, kesempatan dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam melayankan semuanya itu, kami bisa sabar, kami bisa melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh akan menolong kami, sekalipun tidak sesegera mungkin seperti perhitungan kami. Terkadang kami merasa dikorbankan oleh sesama manusia, terkadang kami merasa dikorbankan oleh situasi. Terima kasih atas firman Tuhan yang mengajari kami setia dan sabar, agar sungguh-sungguh lewat itu pertolongan Tuhan, cinta kasih Tuhan nyata melingkupi kami sebagai pelayan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.